bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat berupa kesehatan seperti sekarang ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan mengenai usaha tani yang cocok untuk diusahakan di masa pandemi COVID-19 yang sekarang mewabah di negeri kita. Jadi, maraknya virus dan penyakit baru yang beredar, tentu itu sangat mengganggu aktivitas serta mengundang kepanikan bagi masyarakat, serta membuat masyarakat menjadi lebih waspada akan kesehatan diri. Jadi, sangat baik bagi seorang petani untuk melakukan ide di mana market akan produk yang dapat meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh bagi masyarakat. Sektor pertanian di Indonesia masih memiliki banyak peluang yang belum digali dan mempunyai prospek yang cerah. Meskipun pada masa sekarang sektor industri lebih diutamakan, perkembangan sektor pertanian tidak lepas sebagai pendukung yang kokoh. Perekonomian yang tangguh yang dapat mendukung industri yang diharapkan segera terwujud, mengingat pembangunan bangsa Indonesia telah memasuki pembangunan jangka panjang tahap 2. Perekonomian yang tangguh harus didukung oleh sektor pertanian yang kokoh, maka harus ada kerjasama antara bidang-bidang yang berkaitan. Mungkin sebagian dari kita belum mengetahui sejak kapankah obat herbal digunakan. Jadi, tumbuhan sudah digunakan sebagai obat sejak 3000 sebelum Masehi. Hal ini terbukti bahwa ditemukannya resep obat dari tumbuhan pada kertas papirus yang ditemukan di Mesir dan Cina. Suku-suku Afrika dan suku Indian pun menggunakan tumbuhan sebagai ritual penyembuhan. Penelitian mengemukakan bahwa ternyata walaupun daerah mereka berbeda, tapi mereka sama-sama menggunakan tumbuhan tertentu untuk mengobati penyakit yang sama. Kemudian pada abad ke-19 seorang ilmuwan yang telah mempelajari kimia melirik tumbuhan sebagai dasar obat. Sementara itu, ilmu pengobatan tradisional di seluruh dunia terus mempertahankan obat herbal untuk konsumen yang merasa pengobatan herbal itu terlalu mahal, pengobatan modern itu terlalu mahal. WHO memperkirakan 80% masyarakat dunia masih menggunakan obat herbal daripada obat modern. Di Jerman juga ada sekitar 700-an obat yang berasal dari tumbuhan herbal yang disarankan para dokter. Sedangkan di Amerika, penelitian tentang obat herbal ini meningkat drastis selama 20 tahun terakhir. Hingga saat ini, ilmu pengobatan herbal terus berkembang dengan meneliti dan menggabungkan efek tumbuhan herbal sehingga menjadi obat yang lebih efektif lagi untuk berbagai macam penyakit. Pada zaman sekarang ini, dengan berkembangnya teknologi kedokteran yang semakin pesat dan banyaknya riset penelitian berkaitan dengan obat-obatan, maka semakin membuka mata kita bahwa ternyata alam secara alami telah menyediakan obat yang berkhasiat untuk berbagai penyakit. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh yaitu dengan rutin meminum jamu atau herbal. Herbal adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan. Dengan kata lain, semua jenis tanaman yang mengandung bahan atau zat aktif yang berguna untuk pengobatan bisa digolongkan sebagai herbal. Herbal kadang-kadang disebut juga sebagai tanaman obat, sehingga dalam perkembangannya dimasukkan sebagai salah satu bentuk pengobatan alternatif. Banyak jenis obat herbal, mulai dari obat untuk perawatan kecantikan, perawatan kesehatan, herbal untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, hingga herbal untuk pengobatan penyakit-penyakit khusus. Berdasarkan klaim khasiatnya, 5 komoditas tanaman herbal yang sangat baik untuk dikembangkan di mana yaitu kunyit, jahe, temulawak, dan kencur. Ini diantara dari sekian banyak tanaman herbal yang ada di Indonesia.
Temulawak, kunyit, kencur, dan jahe adalah kelompok rempah-rempangan yang digunakan dalam hampir semua produk obat tradisional. Produk obat herbal ini bisa diolah menjadi bentuk jamu, kapsul, seduh, dan minuman kesehatan. Namun yang paling dikembangkan dalam pengolahan obat herbal yaitu jamu, di mana tanaman herbal yang menjadi komponen utamanya karena paling banyak diminati juga sudah menjadi minuman khas bagi masyarakat Indonesia sebagai penyembuh berbagai penyakit. Namun dengan meracik obat herbal ini tidak sembarangan, tentu akan melakukan uji tes terlebih dahulu. Nah, dalam budidaya tanaman herbal dapat menangkap peluang usaha yang cukup menjanjikan. Di sini saya sedikit berbagi tips cara budidaya tanaman yang tepat yang dapat meningkatkan produksi tanaman herbal. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan budidaya tanaman obat herbal, antara lain penentuan dan pemilihan lahan yang sesuai, pemilihan benih yang baik dan bermutu, cara pengolahan lahan, penggunaan pupuk, cara perawatan, pengendalian hama dan penyakit, dan cara saat panen dan pasca panen. Penentuan lahan yang sesuai dengan komoditas yang akan ditanam. Tanaman diusahakan pada lahan lestari atau berkesinambungan. Adapun cara pengolahan lahan yang diolah disesuaikan dengan pola tanam yang diterapkan seperti monokultur, tumpang sari, atau tumpang gilir. Dalam pemilihan benih harus dengan benih yang benar-benar bermutu, yaitu benih yang sesuai harapan produksi. Selain itu, jenis tanaman yang ditanam perlu disesuaikan dengan kriteria lahan. Pupuk yang direkomendasikan adalah kompos, pupuk kandang, atau bokasi. Namun disarankan penggunaan pestisida lebih baik yang organik. Tentu pupuk yang digunakan yaitu hasil produk industri yang telah teruji. Dalam penggunaannya pun harus disesuaikan dengan dosis yang disarankan serta pemberian pada saat yang tepat. Juga perlu diperhatikan bahwa di saat panen harus berdasarkan spesifik besar, kecil, tua, muda, tekstur, warna, aroma, dan rasa. Adapun cara perawatannya yaitu tanaman selama budidaya perlu dilakukan penyangan gulma, pengairan, dan penyiraman. Untuk pengairan dan pembubunan pada tanaman kencur, jahe, kunyit, dan temulawak dilakukan dengan metode menggemburkan lahan tanaman di sekitar pusat tumbuh tanaman. Penggemburan lahan tanam setidaknya mempunyai kedalaman sekitar 5-10 cm saja. Dalam metode ini bisa menggunakan alat seperti cangkul kecil atau yang lainnya yang lebih relevan. Lakukan penggemburan lahan secara perlahan sembari menaikkan bagian yang digemburkan ke arah pusat tumbuh tanaman hingga menyerupai gundukan seperti gunung. Selama pengairan dan pembubunan dilakukan juga kegiatan penyiangan pada tanaman tersebut seperti membuang gulma atau rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman. Gulma ataupun rumput liar seperti meniran, kerokot, teki, dan lainnya biasanya itu sangat senang tumbuh di sekitar tanaman kencur, jahe, kunyit, maupun temulawak, sehingga gulma tersebut harus disingkirkan dari lahan tanaman. Untuk penyiangan gulma pada tanaman kencur, jahe, kunyit, ataupun temulawak sampai tanaman berumur 6-7 bulan memungkinkan akan banyak gulma yang tumbuh, sehingga penyiangan perlu dilakukan secara intensif dengan bersih. Penyiangan setelah umur 4 bulan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak perakaran yang dapat menyebabkan masuknya bibit penyakit. Untuk mengurangi intensitas penyiangan bisa dilakukan mulsa tebal atau jerami atau bisa juga sekam. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian karakteristik masing-masing komoditas. Setelah perawatan tanaman, yang paling penting juga dilakukan yaitu
Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit ini lebih mengutamakan pencegahan, pengendalian dini, dan proteksi tanaman dari hama dan penyakit lebih baik diaplikasikan dan tindakan yang cepat mungkin akan lebih bermanfaat. Pada saat memasuki masa panen, karena jenis tanaman berbeda-beda dan ada beberapa jenis tanaman herbal, maka dari itu cara dan waktu panen pun akan berbeda juga. Oleh karena itu, juga perlu diperhatikan bahwa di saat panen yang tepat harus berdasarkan spesifik besar, kecil, tua, muda, tekstur, warna, aroma, dan rasa. Kegiatan setelah pasca panen selanjutnya berupa sortasi basah, pencucian, perajanan, pengeringan, sortasi kering, serta pengemasan. Teman-teman perlu tahu bahwa mengkonsumsi obat herbal itu sangat berpengaruh positif bagi kesehatan tubuh kita. Mengingat di negara Indonesia kaya akan tanaman herbal, jadi itu bisa berpeluang besar untuk bisa menjalankan sebuah bisnis herbal. Maka dari itu, usaha obat herbal dinilai sangat menguntungkan, apalagi yang sudah terbukti khasiatnya, dan sangat cocok dikonsumsi di masa pandemi seperti sekarang ini. Tentu untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Untuk meningkatkan nilai ekonomis dari tanaman herbal, kita bisa memproduksi sebuah obat herbal, baik produk dalam bentuk simplisia, yaitu hasil tanaman obat yang belum melakukan pengolahan terhadap perubahan bentuk, kecuali proses pembersihan dan pengeringan. Kemudian produk setengah jadi, yaitu produk olahan sebagai bahan industri hilir yang berbentuk serbuk dan ekstrak. Bisa juga untuk produk jadi, di mana produk yang sudah siap untuk dikonsumsi berupa produk jamu, kapsul, minuman, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem akhir, di mana produk yang akan dipasarkan. Dalam tahap ini, tanaman obat tidak hanya dipasarkan di pasar lokal, komoditi ini juga akan diekspor ke luar negeri. Namun, dalam pengembangan tanaman herbal ini tentu kita akan melakukan kerjasama kemitraan. Kerjasama ini dilakukan karena akan banyak bahan jamu yang sulit diperoleh dan tidak memiliki standar kualitas yang baik. Kerjasama kemitraan akan sangat membantu dan memotong rantai distribusi pasar. Usaha yang dilakukan dalam kemitraan berupa inventarisasi potensi daerah, menetapkan sentra kawasan unggulan, kerjasama dengan para petani lewat kelompok dan institusi lainnya. Nah, jadi mengapa saya memilih tanaman herbal? Karena selain tanaman yang mudah didapatkan, juga tingginya peminat pengobatan herbal membuat peluang usaha obat herbal semakin menjanjikan. Dari tahun ke tahun, kebutuhan obat herbal ini memang meningkat secara drastis. Peningkatan ini tentu akan memberikan berkat tersendiri bagi pebisnis herbal. Kepercayaan masyarakat akan penggunaan obat herbal membuat bisnis ini sangat menggiurkan. Bahkan belum diolah menjadi obat saja, tanaman obat herbal juga sangat dibutuhkan, terutama pada bidang kedokteran. Karena bidang kesehatan dan kedokteran terus berinovasi untuk menemukan obat-obatan herbal untuk mengurangi obat-obatan kimia, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha menjual obat herbal ataupun tanaman herbal ini peluangnya masih sangat terbuka lebar. Peluang usaha obat herbal memang banyak sekali diminati para pengusaha obat herbal, karena banyaknya masyarakat yang masih mempercayai obat alami sebagai jalan keluar suatu penyakit. Maka dari itu, pasarnya pun masih terbilang luas. Usaha yang bergelut dengan olahan obat herbal memiliki prospek sangat bagus dalam jangka ke depan. Usaha herbal yang sejak dahulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang juga tak pernah sepi akan konsumen. Selain itu, dengan menjalankan usaha obat herbal dapat dimulai dengan mudah, karena selain menggunakan modal yang kecil, tentu juga akan menguntungkan. Konsumen obat herbal tidak hanya untuk orang dewasa, namun dikonsumsi dari kalangan anak-anak sampai lansia.
teman-teman juga perlu ketahui bahwa Presiden Jokowi juga sangat rutin loh mengkonsumsi jamu dari tanaman herbal. Berikut videonya. Biasanya saya kalau pagi itu sebelum beraktivitas minum jamu. Jamu ini adalah jamu dari campuran temulawak, jahe, kunyit. Jadi jahe ditumbuk atau dirajang-rajang, temulawak ditumbuk dirajang-rajang, kunyit juga, kemudian diseduh air panas, disaring, kemudian diminum. Dan sudah saya minum mungkin 17-18 tahun yang lalu sampai sekarang. Saya rasa akan memberikan manfaat yang baik untuk kebugaran tubuh. Ingin mencoba, ya dibuat sendiri. Nah, jadi ini salah satu bukti bahwa betapa pentingnya kita menjaga kesehatan tubuh kita. Bukan hanya melakukan olahraga setiap hari, tapi juga penting untuk konsumsi herbal dengan rutin. Jadi kesimpulannya, agribisnis tanaman herbal sudah menjadi perhatian dan sangat penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Tanaman herbal memiliki potensi bisnis untuk dapat dikembangkan dan sebagai upaya diversifikasi dalam usaha pertanian yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.